Berikut ini kisah perjuangan Rizka jadi mahasiswa trending topik Twitter setelah dirinya meninggal. Terungkap kehidupannya begitu pelik. Meski bertekad untuk kuliah, namun ia kebingungan membayar uang kuliah. Ia bahkan berusaha agar biaya UKT-nya murah. Namun tak kunjung membuahkan hasil. Kisah tersebut pun menarik perhatian warganet di Twitter hingga akhirnya viral di media sosial. Nama Rizka pun ramai menjadi cuitan warganet di Twitter. Saat melihat jajaran trending topik Twitter terlihat nama Rizka sudah memiliki ribuan cuitan. Kisah Rizka ini pertama kali diceritakan sebuah akun Twitter Gantas Semendawai @rgantas melalui utas yang dibuatnya. Diketahui, Rizka adalah mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, UNY. Ia berjuang untuk bisa kuliah dan mendapatkan gelar meski dalam keterbatasan. Sayangnya, langkahnya untuk menjadi sarjana terhenti. Pasalnya, ia meninggal dunia pada tahun 2022 lalu. Tak banyak yang mengetahui kisah Rizka ini. Hanya segelintir orang saja yang tahu dan kisahnya menjadi perbincangan di awal tahun 2023. Rizka merupakan seorang gadis penuh semangat bersekolah. Ia berasal dari desa terpencil di Purbalingga. Dengan tekad kuat untuk kuliah, ia pergi ke Yogyakarta. Walaupun hanya dengan modal seadanya, ia dinyatakan sebagai mahasiswi UNY pada tahun 2020 lalu. Hanya 2 tahun mengecap bangku kuliah, Rizka yang merupakan mahasiswi pendidikan sejarah angkatan 2020 Fakultas Ilmu Sosial UNY meninggal dunia. Tak disebutkan secara jelas penyebab Rizka meninggal dunia. Akun Twitter @rgantas menceritakan kisah pilu Rizka dengan kegigihannya berjuang menempuh pendidikan tinggi meski keadaan ekonomi orang tuanya tidak memadai. Di antara semua kepahitan kisah mahasiswa UNY yang saya kenal, mungkin ini cerita yang paling getir. Cerita ini tentang seorang perempuan kecil. Sayang ia tak bisa mengisahkan kepada pembaca secara langsung, karena tepat tanggal 9 Maret tahun 2022 ia telah meninggal dunia. Atret dan kenangan, tulis cuitan Gantas Semendawai @rgantas dalam utasnya yang kini telah disukai lebih dari 20.000 warganet. Nampak foto Rizka terpampang dalam sebuah ucapan duka. Tak hanya itu, ada pula sebuah pesan atau chat yang diduga sempat ditulis Rizka tentang kuliah yang harus memiliki suntikan dana besar. Pasalnya, saat dinyatakan lolos menjadi mahasiswa UNY, ia begitu kaget melihat biaya UKT mahasiswa yang ternyata melampaui kapasitas keuangan orang tuanya. Gantas Semendawai menggambarkan sosok Rizka sebagai perempuan kuat dan tak akan pernah terlupakan dari tekadnya untuk berkuliah. Mungkin tak banyak yang mengenalnya, tapi untuk yang benar-benar berteman dengannya, ia adalah sosok tak terlupakan. Kegigihannya untuk mencoba melanjutkan kuliah berasal dari tekad yang maha dahsyat. Meminjam Hemingway, tekadnya bisa dihancurkan, tapi tak bisa dikalahkan, tulisnya. Disebutkan Gantas Semendawai, Rizka memiliki ambisi bersekolah yang tinggi. Meski dari desa terpencil di Purbalingga, Rizka tetap ingin ke daratan Yogyakarta. Bermodalkan uang Rp130.000 untuk ongkos awalnya ke Yogyakarta. Sudah terpakai untuk membayar bus dan uang saku selama seminggu di kota pelajar itu. Perjuangannya tak berhenti dengan modal pas-pasan. Bila ini novel fiksi motivatif, mungkin akan berakhir dengan indah, penuh haru bahagia. Celakanya kita sedang berada di dunia nyata. Dengan segala kegilaan yang nyaris mengubur kewarasan. Tempat di mana kita pada akhirnya akan belajar, betapa mimpi pun bisa dibeli dengan uang. Lantas bagaimana dengan Rizka? Ia percaya kerja keras tak akan pernah mengkhianati. Saya juga mengenal Rizka sebagai representasi dari perempuan yang cerdas. Ia memiliki potensi besar untuk menjadi sesuatu yang besar. Sayang masalah ekonomi sedikit banyak menghambat potensinya, tulis Gantas Semendawai. Rizka merupakan anak dari orang tua yang sehari-hari berjualan sayuran di pinggir jalan. Biaya hidup yang didapatkan dari hasil berdagang sayur tidak hanya untuk Rizka seorang. Pasalnya, orang tua Rizka harus membiayai kehidupan keempat adiknya yang belum lulus sekolah. Tidak sulit untuk menebak bahwa jelas keuangan keluarga Rizka tak akan cukup membiayai perkuliahannya. Saya memang menemukan banyak kasus, di mana nominal UKT mahasiswa UNY melampaui kapasitas keuangan pembayarnya. Dan tidak sulit menemukannya. Terbukti dari hasil temuan @unibergerak, di mana dari seribuan mahasiswa yang mengisi angket, sekitar 97% keberatan dengan nominal UKT-nya, kata @rgantas.
Kasus Rizka ini nampaknya berbeda dengan yang ditemukan si pencipta UTAS. Pasalnya, terungkap bahwa sebenarnya Rizka telah mengisi nominal kondisi pendapatan orang tuanya, agar bisa dimudahkan dalam hal biaya UKT. Sayangnya, hal tersebut tidak pernah didapati Rizka. Ia bahkan sempat dioper ke sana kemari untuk mengurus biaya UKT murah. Namun lagi-lagi, ia disebutkan bak bola yang menggelinding ke sana kemari dan tidak penuh kejelasan. Pengalaman Rizka nampak tak asing bagi kita yang berhadapan DGN birokrasi, tulis @ergantas. Bahkan perjuangannya mendapat UKT murah, Rizka berjalan kaki untuk bolak-balik rektorat UNY. Ia selalu jalan kaki dari kosannya di Pogung sampai ke jalan Kolombo. Rizka memang selalu jalan kaki kemana saja. Maklum, ia gak memiliki cukup uang UTK memesan driver online, tulisnya. Ya, Rizka begitu hati-hati dalam menggunakan uangnya. Bukan tanpa sebab, menurut @ergantas Rizka melakukan hal tersebut demi bisa berhemat agar mampu bertahan hidup. Salah satu temannya pernah memberinya abon. Dia sangat senang. Selama di kos dia terlihat hanya makan nasi dengan abon yang diberi temannya tadi. Bahkan odol, sabun, sampo dan mie instan dia dapatkan dari pemberian temannya, jelas @ergantas. Sang pemilik UTAS mengaku kagum dengan ketegaran Rizka yang begitu kuat dalam keterbatasan. Meskipun bagi @ergantas, Rizka bukan kuat melainkan dipaksa kuat karena keadaan. Kisah lengkap perjuangan Rizka ini diceritakan @ergantas dalam berbagai cuitan. @ergantas juga memberikan bukti-bukti chat diduga dari Rizka. Banyak pula netizen yang berkomentar dan terharu membaca UTAS tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.